Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Eci Winarti dalam pelajaran matematika. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang pertama yaitu dengan melalui satu titik dan bergradien M. Dapat ditentukan dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1 dan X1 nya adalah sebuah titik tadi, M nya adalah gradien. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 1,4 dengan gradien negatif 5. Kita jawab ya. Langkah pertama, ambil titiknya terlebih dahulu, yaitu negatif 1,4 dengan negatif 1 nya adalah X1, 4 adalah Y1. Ini X1 Y1 ya. Lanjut dengan pada soal ini sudah jelas bahwa gradiennya adalah negatif 5. Berarti M sama dengan negatif 5. Sesuai dengan rumus tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Masukkan saja angkanya ya. Y kita tulis kembali. Y dikurang Y1. Ambil Y1 nya adalah 4. Berarti dikurang 4 ya. Sama dengan M. M nya adalah negatif 5. Kita tulis negatif 5 dalam kurung X. Kita tulis X dikurang negatif 1. Tutup kurung. Y min 4 kita tulis kembali sama dengan negatif 5. Ini perhatikan ada dua tanda yang saling berdekatan, negatif dengan negatif. Ini kita rubah menjadi positif ya. Dalam kurung X ini jadi plus 1. Tutup kurung. Kemudian Y min 4 nya ditulis kembali sama dengan negatif 5 kita kali dengan yang di dalam kurung ini ya. Berarti negatif 5 dikali X jadinya negatif 5X. Kemudian negatif 5 juga dikali dengan 1. Berarti dia jadinya negatif 5 dikali 1 yaitu negatif 5. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini Y saja. Berarti tinggal Y. Negatif 4 nya kemanakan? Pindah ke kanan ya. Ini sama dengannya kita buat dulu. Negatif 5X kita tulis. Ini tetap tidak ada yang berubah yang di sebelah kanan ya. Dikurang 5. Ini negatif 4 nya pindah ke sini menjadi plus ya. Plus 4. Oke. Selesaikan negatif ini ya. Negatif 5 ditambah 4. Kita tulis Y sama dengan, ikut ini ya, negatif 5X nya masih, negatif 5X, ini negatif 5 ditambah 4 jadinya negatif 1. Seperti ini boleh, atau boleh juga kita tuliskan apabila pilihan gandanya minta semuanya tergabung menjadi satu ruas. Sehingga sebelah kanan ini kan negatif ya, kita pindahkan semua yang di sebelah kanan pindah ke kiri agar semuanya menjadi positif. Kita tulis yang pertama yaitu yang X dulu, sehingga ini negatif 5 nya pindah ke kiri jadi apa ya, kita tulis jadi positif 5X. Y nya tetap di kiri sehingga tidak berubah, maka ini tetap ditulis plus Y. Plus Y, negatif 1 nya pindah ke kiri menjadi positif 1. Yang sebelah kanannya sudah habis, semuanya sudah pindah ke kiri sehingga menjadi sama dengan 0. Nah ya, seperti ini. Jadi tergantung pilihan gandanya mau minta yang seperti apa. Oke, lanjut ke berikutnya. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Kalau tadi melalui satu titik, kalau ini melalui dua titik. Rumusnya Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1.
Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, -5 dan -3,4. Kita jawab ya. Langkah pertama, kita ambil dua titik ini, tuliskan kembali. Kemudian kita beri nama ya. Ini adalah X1, ini berarti Y1, dan yang ini X2 dan ini Y2. Masukkan rumus yang kita punya tadi. Ya, kita tulis rumusnya. Oke, sekarang kita isi. Y-nya tetap Y dikurang Y1. Ya, ini ya, -5. Tulis kembali, -5 per Y2. Nih, 4 dikurang, tulis dikurang Y1 -5, tulis kembali -5, sama dengan X, kita tulis X dikurang X1 2 dibagi X2 -3 dikurang X1 2. Ya, selesaikan. Y negatif bertemu negatif jadinya positif, jadi kita tulis Y plus 5 per, ini juga jadi plus ya, 4 plus 5 sama dengan X min 2 per -3 -2 jadinya -5. Oke, kita selesaikan yang bawah ini ya. Yang atasnya tetap Y plus 5 per 9 sama dengan X min 2 per -5. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah mengalihkan kali silang ya. Oke, -5 kita tulis. -5 ini dikali dengan yang di sebelah kiri atas. 9 kita kalikan dengan yang sebelah kanan atas. Oke, -5 dalam kurung Y plus 5. Y plus 5 tutup kurung sama dengan 9 dalam kurung yang ini X min 2. X min 2 tutup kurung. Kalikan. Dua-duanya yang di dalam kurung ini harus dikalikan dengan -5 ya. Jadi -5 dikali Y jadinya -5Y. -5 juga dikalikan dengan plus 5. Jadinya ini kan negatif kali positif hasilnya negatif ya. 5 kali 5 25 jadi -25. Sama dengan 9 dikali X jadinya 9X. 9 juga dikali dengan min 2 ini. 9 dikali -2 jadinya min 18 ya. Oke. Lanjut berikutnya, perhatikan. Ini Y-nya negatif. Supaya positif kita pindahkan ke sebelah kanan. X-nya sudah positif. Jadi biarkan yang sudah positif ya. Yang masih negatif pindah. Jadi kita tuliskan lagi sama dengan ya 9X ini pindahkan, jadinya tadi kalau negatif jadi positif ya, positif 5Y. Ini tetap di kanan, tetap dia tidak berubah, berarti tetap negatif 18. Yang ini yang pindah menjadi positif 25. Selesaikan yang ini ya, yang ini tidak bisa diselesaikan, tetap saja, jadi tetap 9X plus 5Y. Nah ini yang diselesaikan, negatif 18 ditambah 25, hasilnya positif 7. Nah sama dengan 0 ya. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2, -5 dan -3,4 hasilnya 9X plus 5Y plus 7 sama dengan 0. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya. Menentukan persamaan garis yang sejajar. Kalau tadi melalui dua titik, sekarang yang sejajar ya. Oke, langsung ke contoh. Tentukan persamaan garis yang sejajar garis Y sama dengan 4X
min 1 dan melalui titik 2, negatif 3. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu garis yang diketahuinya ya. Berarti gradien dari Y sama dengan 4X min 1. Yang seperti ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya. Ini ambil saja gradiennya ya. Berarti angka yang di dekat X siapa? 4 ya. Maka M-nya adalah 4. Dan melalui titik 2, negatif 3. Dengan 2 adalah X1, negatif 3 adalah Y1. Berarti M-nya sudah ada, titiknya juga sudah ada. Maka rumusnya bisa kita tuliskan dengan rumus yang seperti di depan, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, kita tuliskan Y dikurang Y1. Ambil angkanya adalah negatif 3. Tuliskan negatif 3 sama dengan M. Ingat, di sini ada kata kuncinya sejajar. Jika dia sejajar, M1 sama dengan M2. Artinya kita ambil saja M yang sudah ada. Ya, M-nya adalah 4. Masukkan M-nya 4. Dalam kurung X, kita tulis kembali, dikurang X1 adalah 2. Tutup kurung. Oke, selesaikan ini. Jika dia bertemu seperti ini, maka dituliskan Y plus 3 sama dengan 4 kita kalikan dengan X, jadinya 4X. 4 juga kita kali dengan min 2 ini ya, jadinya min 8. Oke, lanjut. Ini plus 3 nya kita pindahkan ke kanan, Y-nya biarkan di kiri. Y sama dengan 4X nya tidak pindah, jadi tetap 4X. Ini ya, min 8 tetap karena dia tidak pindah. Plus 3 nya kita pindahkan ke kanan menjadi min 3. Tuliskan kembali, Y sama dengan 4X. Ini min 8 min 3, jadinya min 11. Sampai sini boleh ya. Atau dengan versi yang lainnya, jika pilihan gandanya minta versinya bukan Y sama dengan, tapi menjadi satu ruas ya, kita pindahkan. Siapa yang harus pindah? Y ya, karena dia sendiri. Karena X nya sudah positif, ini X nya tidak usah pindah, jadi Y saja yang pindah. Jadi ini kita tulis ya pakai versi yang lain, yaitu 4X, Y nya pindah jadi min Y. Ini tidak pindah juga, jadi dia tetap min 11 sama dengan 11. Ini kan sudah pindah semua, berarti ini sudah habis, jadi tinggal sama dengan 0. Atau boleh juga misalnya dia mintanya angka 11 ini pindah ke kanan, itu boleh juga seperti ini. Jadinya 4X min Y nya tetap, tapi min 11 nya kalau pindah ke kanan jadinya plus ya, plus 11. Nah seperti itu. Ini boleh, ini juga boleh, jadi tergantung pilihan gandanya mau yang versi apa ya. Lanjut lagi ke berikutnya, menentukan persamaan garis yang tegak lurus. Kalau tadi itu sejajar, sekarang yang tegak lurus. Oke, contohnya ya, tentukan persamaan garis yang melalui negatif 1,2 dan tegak lurus garis 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Kita jawab. Langkah pertama, ada kata kuncinya yaitu tegak lurus. Di sini gradiennya kan belum ada. Nah, kita cari gradiennya dengan cara mengambil gradien dari persamaannya. Nih ya, ada persamaan. Jadi kita tulis 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Kita ambil nih gradiennya. Ingat pakai rumus yang negatif, ambil angka di depan X. Berarti kita tulis ya, M1 sama dengan negatif. Rumusnya negatif ya. Ambil angka di depan X. Ini ya, 3. Berarti negatif 3. Dibagi, ambil angka di depan Y. 4. Ini positif ya. Jadi langsung saja 4. Nah, inilah M1-nya ya. Tidak bisa dibagi, biarkan. Lanjut ya, dan titiknya yang sudah diketahui yaitu negatif 1,2. Ini X1 dan ini Y1.
Kemudian baru kita masukkan ke rumus ya. Y kita tulis dikurang Y1 2 sama dengan M. Hati-hati, M-nya bukan yang ini yang kita masukkan ya. Karena kata kunci di sini bukan sejajar. Kalau dia sejajar, ini tinggal masukkan saja. Tapi karena dia tegak lurus, maka yang dimasukkan adalah lawannya. Karena kalau tegak lurus yaitu M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, ini cara cepatnya kita balik saja ya. Kalau dia negatif, berarti M2-nya positif. 3/4 kita balik jadi 4/3, maka M2-nya didapat positif 4/3. Kita masukkan 4/3, buka kurung, X kita tulis dikurang X1. Ini ya, negatif 1 kita tulis negatif 1, tutup kurung. Oke, hati-hati, ada pecahan di sini. Tidak usah khawatir, ini mudah ya. Caranya 3 ini karena bagi pindah ke sini, ke kiri jadi kali, sehingga 3 buka kurung Y min 2 tutup kurung sama dengan ini 3-nya sudah pindah, sudah tidak ada lagi, berarti tinggal 4 saja. 4 buka kurung, ini karena dia berdekatan jadinya positif, sehingga kita tulis X plus 1 tutup kurung. Selesaikan, kita kali 1/1, 3 dikali Y jadinya 3Y, 3 dikali min 2 ini min 6 sama dengan 4 kita kali X jadinya 4X, 4 kita kali plus 1 jadinya plus 4. Oke, langkah selanjutnya pindahkan yang angkanya ini ya ke sebelah kanan. 3Y nya biarkan di kiri, 3Y sama dengan 4X nya tetap, ini juga tetap, plus 4 nya ini ya min 6 pindahkan ke kanan jadinya plus 6. Oke, selesaikan ini plus 4 dengan plus 6 nya, yang ini tetap 3Y sama dengan 4X plus 10. Nah, seperti ini boleh ya, atau versi satu lagi yang semuanya bergabung pada satu ruas. Kita lihat X nya sudah positif, jadi X nya ini tidak perlu kita pindahkan, jadi yang pindah harusnya adalah Y ya. Yang Y ini pindah berubah menjadi negatif ya. Kita tulis pakai versi kedua. 4X tetap, ini Y nya pindah jadi min 3Y. Karena yang ini tetap tidak pindah juga, dia jadi plus 10. Karena yang pindah cuma 3Y ya. Karena 3Y sudah pindah, di sininya habis. Jadi tinggal sama dengan 0. Nah, inilah pakai versi yang keduanya ya. Tergantung pilihan gandanya minta yang mana, tapi kalau esai sampai sini sudah benar. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang menentukan persamaan garis. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.